Selamat siang, salam sehat selalu. Perkenalkan, nama saya Riput Aryani dari kelas akuntansi Sabtu pagi. Pertemuan kali ini kita akan membahas tentang konsep dasar manajemen keuangan. Perlu diketahui terlebih dahulu, apa sih manajemen keuangan itu sendiri? Manajemen keuangan adalah suatu kegiatan perencanaan, penganggaran, pemeriksaan, pengolahan, pengendalian, pencarian, dan penyimpanan dana yang dimiliki orang pribadi, organisasi, atau perusahaan. Maksudnya bagaimana? Jadi, kegiatan manajemen keuangan adalah merencanakan dan menganggarkan. Apa yang dianggarkan? Yang dianggarkan adalah uang serta pengelolaannya. Jadi bagaimana merencanakan agar ada uang, bagaimana jika sudah ada uang, dan menganggarkan untuk apa saja. Setelah itu dikelola atau pengelolaan, dikendalikan, diperiksa, dan dievaluasi bagaimana setelah dilakukan tahapan tadi. Setelah itu, kemudian pencarian dan penyimpanan dana. Jadi setelah perencanaan itu semuanya sudah ada, dia akan mencari dana lagi dari investor dan menyimpan dana atau mengalokasikan dana yang dimiliki dari perusahaan atau organisasi tersebut. Di sini ada pengertian lain manajemen keuangan menurut para ahli. Yang pertama dari Bambang Rianto, suatu keseluruhan kegiatan perusahaan yang berhubungan dengan suatu usaha untuk mendapatkan dana yang diperlukan dengan biaya yang minimal dan syarat yang paling menguntungkan beserta usaha untuk menggunakan dana tersebut seefisien mungkin. Yang kedua, Sony S. menyebutkan manajemen keuangan adalah kegiatan perusahaan yang berhubungan dengan bagaimana untuk mendapatkan dana, memakai dana, dan untuk mengelola aset sesuai dengan tujuan perusahaan secara menyeluruh. Jadi, manajemen keuangan dalam perusahaan itu bagaimana dia memperoleh modal atau dana yang murah. Yang murah itu yang bagaimana? Maksudnya yang bagaimana? Yang murah itu bagi hasilnya ataupun bunganya, serta pengembalian kepada investornya. Itu tidak terlalu tinggi. Jadi, mereka bisa menggunakan dana tersebut dengan efektif, efisien, dan produktif untuk menghasilkan laba, sehingga mereka bisa mengalokasikan uang tersebut pada operasional perusahaan. Selanjutnya, tujuan utama dari manajemen keuangan adalah untuk mengalokasikan dana perusahaan guna memaksimalkan nilai perusahaan. Dengan begitu, jika suatu saat perusahaan dijual, maka harganya bisa ditetapkan setinggi mungkin. Selain itu, tujuan lainnya memaksimalkan keuntungan, memastikan kelangsungan hidup perusahaan, mengurangi risiko operasional, serta mengurangi biaya modal. Selanjutnya mengenai fungsi dan manfaat manajemen keuangan. Yang pertama adalah planning atau perencanaan keuangan. Fungsi ini mencakup tentang perencanaan arus kas dan laba rugi. Yang kedua, budgeting atau anggaran. Fungsi ini meliputi perencanaan, penerimaan, dan pengalokasian anggaran biaya secara efisien dan memaksimalkan dana yang dimiliki. Yang ketiga, controlling atau pengendalian keuangan. Fungsinya, manajemen ini adalah melakukan evaluasi serta perbaikan atas keuangan dan sistem keuangan perusahaan. Yang keempat, auditing atau pemeriksaan keuangan. Berfungsi untuk manajemen keuangan untuk melakukan audit internal atas keuangan perusahaan yang ada agar sesuai dengan kaidah standar akuntansi dan tidak terjadi penyimpangan. Yang kelima yaitu reporting atau pelaporan keuangan. Fungsinya manajemen untuk menyediakan laporan informasi tentang kondisi keuangan perusahaan dan analisa rasio laporan keuangan. Kemudian memiliki tugas pokok dari manajer keuangan yaitu mendapatkan dana perusahaan, menggunakan dana perusahaan, membagi keuangan atau laba perusahaan. Berikutnya mengenai ruang lingkup manajemen keuangan. Yang pertama adalah keputusan pendanaan. Hal ini mencakup kebijakan manajemen dalam pencarian dana perusahaan, seperti kebijakan menerbitkan obligasi, kebijakan hutang jangka pendek dan jangka panjang perusahaan yang bersumber pada internal maupun eksternal perusahaan.
Yang kedua yaitu keputusan investasi. Kebijakan penanaman modal pada aktiva tetap atau fixed asset seperti gedung, tanah, serta peralatan maupun aktivitas finansial berupa surat berharga seperti saham dan obligasi atau aktivitas menginvestasikan dana ke berbagai aktiva. Yang ketiga yaitu keputusan pengolahan aset. Kebijakan pengolahan aset dimiliki secara efisien untuk mencapai tujuan perusahaan. Di sini ada 7 prinsip atau etika bisnis dalam manajemen keuangan. Yang pertama, konsistensi, accountability, transparansi, viability, integrity, stewardship, serta accounting standar. Selanjutnya, bentuk-bentuk organisasi bisnis terdiri atas beberapa bentuk. Yang pertama yaitu perusahaan perseorangan. Perusahaan ini dikelola dan diawasi oleh satu orang, di mana pengelolaan perusahaan memperoleh semua keuntungan perusahaan. Tetapi ia juga menanggung semua risiko yang timbul dalam kegiatan perusahaan. Yang kedua yaitu persekutuan firma. Bentuk badan usaha yang didirikan oleh beberapa orang dengan menggunakan nama bersama atau satu nama digunakan bersama. Dalam firma, semua anggota bertanggung jawab sepenuhnya baik sendiri-sendiri maupun bersama terhadap utang-utang perusahaan kepada pihak lain. Yang ketiga yaitu perseroan komanditer. Persekutuan yang didirikan oleh beberapa orang atau sekutu yang menyerahkan dan mempercayakan uangnya untuk dipakai dalam persekutuan. Yang keempat yaitu perseroan terbatas. Suatu badan yang mempunyai kekayaan serta kewajiban sendiri yang terpisah dari kekayaan serta kewajiban para pendiri maupun pemilik. Akta pendirian perusahaan harus mendapatkan pengesahan dari Departemen Kehakiman. Yang kelima yaitu koperasi. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi yang melandaskan kegiatannya pada prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan. Yang keenam yaitu yayasan dan yang ketujuh adalah BUMN. Setelah kita memahami manajemen keuangan, selanjutnya kita juga harus memahami laporan keuangan. Apa itu laporan keuangan? Laporan keuangan adalah catatan informasi keuangan suatu perusahaan pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja perusahaan tersebut. Dalam akuntansi terdapat 4 jenis laporan keuangan yang biasa disebut oleh perusahaan. Yang pertama yaitu laporan laba rugi. Laporan ini menghasilkan suatu laporan seluruh hasil dan biaya untuk mendapatkan hasil dan laba rugi perusahaan selama suatu periode tertentu. Di dalam laporan ini terdapat informasi ringkas mengenai jumlah biaya-biaya yang dikeluarkan untuk operasional suatu perusahaan serta laba yang didapatkan selama perusahaan tersebut beroperasi. Yang kedua yaitu laporan perubahan ekuitas. Merupakan laporan yang timbul atas transaksi dengan pemilik yang juga merupakan termasuk jumlah investasi, perhitungan dividen, dan distribusi lain ke pemilik ekuitas selama suatu periode. Yang ketiga yaitu neraca, bagian keuangan yang menampilkan informasi bagaimana posisi keuangan dari perusahaan atau entitas pada suatu periode, biasanya dalam 1 tahun. Yang keempat yaitu laporan arus kas, menggambarkan perputaran kas perusahaan mengenai jumlah kas masuk atau penerimaan kas dan jumlah kas keluar atau pengeluaran kas dalam suatu periode tertentu. Tujuan laporan keuangan perusahaan tercermin dari laporan keuangan yang terdiri dari beberapa unsur laporan keuangan. 5 yang termasuk ke dalam unsur atau komponen laporan keuangan yaitu pertama neraca, yang kedua laporan laba rugi, yang ketiga
laporan perubahan modal, yang keempat laporan arus kas, yang kelima adalah catatan atas laporan keuangan. Demikian penjelasan materi konsep dasar manajemen keuangan yang bisa saya sampaikan. Semoga pada materi ini dapat dimengerti dan mudah dipahami. Sekian dari saya dan terima kasih.